TNI Polri tidak kasih ampun. Petinggi KKB Papua tak berdaya disergap. Terlibat pembunuhan 4 warga. Melansir dari Tribun.com, TNI Polri tidak memberi ampun bagi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang masih menebar teror di bumi cenderawasih. Salah satu bos KKB Papua akhirnya berhasil ditangkap aparat TNI Polri, yakni Yentinus Kogoya, 29 alias Kumis Kogoya yang tertangkap di kawasan Jalur 3 Paradiso, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kabid Humas Polda Papua ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Kata Kabid Humas Polda Papua, ia ditangkap saat sedang melintas menggunakan sepeda motor bersama seorang rekannya. Rekannya tidak terlibat, sehingga dipulangkan. Kalau Yentinus langsung diamankan, beber Kamal. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Yentinus Kogoya telah berada di Kota Dekai selama 4 tahun. Dirinya bekerja di tambang yang berada di Kalii, Kabupaten Yahukimo, jelasnya. Penangkapan tersebut berdasarkan LP Polres Yahukimo, nomor LP 16V, 2021 Papua, Kres Yahukimo, LP 23V, 2021 PAPUARES Yahukimo tanggal 25 Juni tahun 2021 dan LP 277/2021 Papua, Kres Yahukimo. Yentinus Kogoya diduga terlibat beberapa kasus kekerasan termasuk kasus pembunuhan terhadap warga yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 1 luka termasuk 2 tukang bangunan ex-pekerja tambang. Kamal menambahkan pelaku pihaknya kini masih mendalami peran YK terhadap beberapa aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Kap Yahukimo. Diketahui Yentinus Kogoya adalah salah satu kelompok KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya, di mana dirinya berperan sebagai penerjemah, penghubung dan bermain dalam media sosial. Selain itu dirinya juga pernah terlibat dalam acara bakar batu di Kalibraza yang dihadiri oleh kelompok KKB Yahukimo pimpinan Tendius Gwijangge. Dari tangan Yentinus Kogoya, 29 alias Kumis Kogoya, aparat keamanan berhasil mengamankan barang bukti 5 KTP elektronik Anus Haselo, Stefanus Pangalerang, Rutin Silakan dan Delius Gwijangge, 1 SIM CAN, Stefanus Pangalerang, 1 kartu BPJS-an, Stefanus Pangalerang, 1 buah ATM BRI, 1 butir peluru kaliber 45 ACP, 1 butir selongsong peluru kaliber 5,56. Melansir dari tribunmanado.co.id, 2 anggota KKB Papua tewas di tangan pasukan Loreng TNI. Kedua oknum separatis di bumi cenderawasih itu tewas setelah kena tembakan sniper TNI. Di tengah dinginnya hutan rimba tanah Papua, prajurit TNI tetap teguh menjaga kedaulatan tanah air NKRI. Dilansir dari poskupang.com, cuaca hari itu agak berkabut. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri juga masih dibaluti kabut tipis. Rasa dingin seakan menembus sampai ke sumsum, apalagi cahaya sang surya belum juga muncul di ufuk timur. Dalam situasi yang masih pagi, tiba-tiba terdengar 4 kali tembakan dari bagian depan pos keamanan. Suara tembakan itu pada radius sekitar 150 meter dari markas mini TNI Polri tersebut. Tanpa rasa ragu, prajurit TNI Polri yang berjaga di pos keamanan langsung mengambil senjata. Maklum posisi senjata persis di dengan prajurit TNI Polri. Apalagi bisa dipastikan kalau tembakan itu berasal dari anggota KKB kelompok kriminal bersenjata yang biasa disebut KKB Papua. Detik-detik berikutnya adalah senjata api yang sudah di tangan, langsung dibidikkan ke arah sumber datangnya suara. Dibantu dengan teropong yang dimiliki TNI Polri, proses pengintaian pun mulai dilakukan. Awalnya agak sulit menemukan posisi para oknum yang menembak tersebut, sebab di bagian depan pos keamanan terbentang hutan yang cukup lebat. Terlihat pula sebuah bekas bangunan yang beberapa waktu sebelumnya sempat diobok-obok oleh prajurit TNI Polri. Tembok itu memang pas sebagai tameng bila ada serangan. Kondisinya pun terbilang cukup baik apabila digunakan untuk berlindung. Oleh karena itu, ketika pos keamanan TNI Polri diberondong dari arah depan, sudah bisa dipastikan kalau lokasinya dari bekas bangunan tersebut. Makanya saat itu juga prajurit TNI Polri langsung mengamati tempat tersebut secara saksama. Mula-mula tak ada yang terlihat dari balik teropong.
Namun beberapa saat kemudian, secara samar-samar ada gerakan yang sangat cepat dari balik tembok tersebut. Gerakan itu diduga bagian dari batok kepala anggota KKB Papua. Sebab selain muncul di bagian atas tembok bangunan, batok kepala juga bergerak ke arah kiri dan kanan. Lantaran gerakannya super cepat, sehingga sulit bagi prajurit TNI Polri untuk membidikkan senjata agar tepat sasaran. Dalam kondisi seperti itulah, sekilas terlintas ide untuk melumpuhkan kelompok kriminal bersenjata itu dengan cara yang tak biasa. Berbekal secuil pemahaman tentang posisi tembok bekas bangunan saat diobok-obok beberapa waktu lalu, sniper TNI Polri pun mulai melaksanakan tugas. Ia tidak menembak langsung ke bagian kepala anggota KKB Papua, tetapi menembak ke arah samping setelah memperhitungkan arah pantul amunisi. Oleh karena itu, meski posisi pos keamanan berhadapan langsung dengan bekas bangunan tembok tersebut, tetapi untuk melumpuhkan lawan, sang sniper mencobanya dengan menembak ke arah samping. Kendati sempat ragu dengan cara tersebut, namun dari kalkulasi yang sudah dibuat, cara itu akan lebih efektif. Benar saja tak berselang lama timah panas melejit dua KKB Papua tumbang seketika.